Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami Bapa. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Malam ini kami mohon kehadiran-Mu yang berdiri, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan benar-benar murni, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha tinggi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Firman Tuhan ya bersama-sama dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini diceritakan terjadi percakapan dengan seseorang, ya. Mari kita lihat siapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tolong dibantu ya PowerPoint-nya. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat ya dari kitab Injil sinopsis, artinya Injil sinopsis, Injil yang harmonis, Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes. Jadi kalau kita membaca satu kitab Injil, kalau kita bisa mengetahui ayat paralelnya, yaitu Injil sinopsis, itu akan memperkaya kita. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang 19, ayat 16 dan 22 dikatakan bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini dikatakan, dia orang yang muda, orang yang masih muda tetapi kaya. Ya, orang yang masih muda tetapi kaya, luar biasa, ya. Siapa di sini yang mau menjadi orang kaya? Semua senyum-senyum, pasti semua mau jadi orang kaya. Enggak salah, saudara. Walaupun judul saya itu sepertinya mengecam orang kaya, kaya tidak salah. Kaya itu pilihan. Nah, yang datang kepada Tuhan Yesus ini orang yang kaya, benar-benar kaya. Artinya banyak harta, tetapi dia masih muda. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, ya, orang ini. Lalu yang kedua, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 dikatakan bahwa orang ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin Yahudi. Artinya statusnya dia sungguh terhormat, bukan orang sembarangan, ya. Kalau sekarang kita ya itu memanggil anggota DPR yaitu anggota dewan yang terhormat. Artinya memang pemuda ini tidak hanya kaya, tapi statusnya sebagai seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin di kalangan orang Yahudi itu tidak asal-asalan, saudara-saudara. Tetapi diseleksi, ya, diseleksi mengenai pendidikannya, diseleksi mengenai latar belakangnya, diseleksi juga tentang kemampuannya. Jadi kalau dia mendapat status dikatakan bahwa dia seorang pemimpin, itu artinya dia orang yang benar-benar punya potensi yang luar biasa. Dan yang ketiga, di Markus pasal yang ke-10 ayat 20 yang kita baca, itu dikatakan bahwa mereka ini adalah seorang yang saleh. Wah, kalau yang wanita-wanita di sini yang masih jomblo, ini laki-laki ideal, ya, laki-laki yang didambakan. Ya, punya status jabatan terhormat sebagai seorang pemimpin, dan dia orang yang saleh. Siapa yang tidak mau? Pasti saya yakin semua mau, ya, karena tidak bisa sembarangan orang mencapai status kedudukan seperti ini. Nah, yang mengherankan dengan profil yang begitu luar biasa, dikatakan di sini
dia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat cara dia datang kepada Tuhan Yesus, itu di dalam Markus pasal 10 ayat 17 dikatakan, datanglah seorang muda itu berlari, ya, berlari-lari lalu bertelut. Bertelut itu artinya seperti ini. Gak mudah seorang yang punya kedudukan, yang punya harta banyak, ya, itu mau bertelut seperti ini di depan Tuhan Yesus dan disaksikan oleh banyak orang. Kalau kita nggak punya jabatan apa-apa, tidak punya status apa-apa, tidak ada masalah. Orang sekarang bilang apa? Jaim. Tahu jaim? Jaga image. Supaya orang tidak meremehkan kita. Tapi pemuda ini tidak jaga image. Walaupun dia kaya, walaupun dia seorang pemimpin, tetapi dia berlari-lari dan dia mendapati Tuhan Yesus. Itu artinya apa, saudara? Artinya ada persoalan yang penting, ada persoalan yang urgent, ada persoalan yang benar-benar menjadi masalah besar di dalam kehidupannya yang dia tidak bisa selesaikan dengan kekayaannya, dengan kesalehannya, dengan statusnya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menjawab persoalannya. Sehingga dia tanpa ragu berlari menjumpai Yesus lalu bertelut dengan harapan bahwa persoalannya, masalahnya bisa mendapat jalan keluar. Kalau saudara punya masalah, saudara punya problem, apa yang biasa dilakukan? Berdoa, berbicara kepada soulmate. Yang jelas persoalannya begitu berat dan dia ingin supaya masalahnya itu bisa diselesaikan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira pemuda ini tepat nggak datang? Ke alamat yang tepat nggak datang? Ya, tepat nggak dia datang kepada Tuhan Yesus? Tepat nggak? Tepat. Ini susahnya kalau kita pakai masker, kita nggak tahu ketawa, kita nggak tahu tersenyum, ya. Ini yang hilang dari hidup kita. Saya nggak tahu saudara itu tertawa, tersenyum, saya nggak tahu. Ya, tapi kalau saya buka begini, ya saudara tahu saya tersenyum, ya. Nggak ganteng, ya. Ini susahnya kalau kita pakai masker. Jadi pemuda ini sebenarnya tepat datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah great helper, ya, penolong, penasihat yang ajaib. Tetapi masalahnya, apakah pemuda ini setelah dia datang kepada Tuhan Yesus, apakah masalahnya bisa selesai atau tidak? Bisa selesai atau tidak? Mari kita lihat ayat yang ke-22. Mari kita lihat ayat yang 22. Dikatakan apa ayat 22 di sini? Kita baca bersama-sama, coba ayat 22 supaya jelas, ya, firman Tuhan. Dikatakan apa ayat 22? 1, 2, 3. Mendengar perkataan itu, iya, ya, pemuda itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya dia mengharapkan bahwa Tuhan Yesus itu bisa memberikan solusi, Tuhan Yesus bisa memberikan pemecahan atas masalah dalam kehidupannya, tapi faktanya dikatakan dia kecewa. Dia kecewa berat. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya persoalannya selesai tidak? Selesai tidak, saudara-saudara? Saudara datang nih ke ibadah jam 6, punya persoalan. Wah, nanti saya mau ketemu sama diaken, saya mau ketemu sama Pak Pendeta, mau didoakan. Ya, dulu kita di sini seringkali pakai formulir yang kuning, ya. Kalau yang lama tuh tahu, tulis pokok doanya. Lalu kita bawa ke depan, kita doakan. Dengan harapan Tuhan akan tolong selesaikan masalah. Ada yang dijawab oleh Tuhan, ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang tidak dijawab, ada yang
bisa menerima, ada yang kecewa, tidak mau ke gereja. Nah, saudara-saudara, pemuda ini tidak menemukan solusinya. Apakah Tuhan Yesus salah? Apakah ada yang salah dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menolong? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mengkonseling, membantu orang ini, pemuda ini? Padahal dia sudah datang sungguh-sungguh, bertelut dengan harapan dia akan ditolong. Tetapi ternyata dia kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya masalahnya tetap ada. Saudara, seringkali kita sama seperti pemuda ini, kecewa. Kalau kecewa seringkali kita cari kambing. Cari kambing apa? Salah. Sekarang bukan kambing hitam, kambing belang. Ya, sekarang kambing belang. Nih, jam 6 ini gimana sih? Ya, saya punya masalah, didoakan. Setelah didoakan nggak ada dijawab satupun, malah masalah saya tambah banyak. Wah, saudara, mulai salahin ini, salahin ini, salahin ini, salahin ini. Padahal ternyata kita seringkali masih hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau saudara punya persoalan, saudara datang ke Tuhan, lalu Tuhan belum jawab doa saudara, ada dua kemungkinan. Tuhan mau saudara tunggu, atau masih ada yang belum diselesaikan, dibereskan dalam hidup saudara. Pemuda ini kecewa dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dan celakanya saudara-saudara, ya, memang ini pemuda pintar sekali. Kalau nggak pintar dia nggak mungkin jadi pemimpin, kalau tidak pintar dia tidak mungkin jadi kaya. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia begitu manis, dikatakan guru yang baik. Guru yang baik. Tuhan Yesus dipuji, lip service, guru yang baik. Tapi Tuhan Yesus itu tidak bisa dikadalin. Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Dia tahu, dikatakan mengapa kau katakan aku baik? Di dalam ayat yang ke-18-19. Karena memang pemuda ini tidak benar-benar memuji dengan tulus. Kata orang, manis di bibir. Hati-hati, ya. Wanita-wanita digombalin-gombalin ya, hati-hati. Kalau sudah banyak memuji, itu hati-hati, ya. Sebentar lagi saudara didorong masuk ke jurang. Ya, lebih baik teman yang bicara apa adanya, ya, kalau bilang A, B, daripada puji-puji, tahu-tahu di belakang kita, ya, bukannya dipuji, malah dijelek-jelekin. Ya, hati-hati. Pemuda ini memuji Tuhan Yesus, guru yang baik. Tapi Tuhan Yesus itu bukannya masa besar kepala. Dikatakan mengapa kau katakan aku baik, ya. Tuhan Yesus tidak mempan dipuji. Ada orang senang dipuji. Ya, hati-hati saudara yang mulai PDKT, kalau mulai ada banyak pujian, ya, itu artinya saudara sedang dalam fase diangkat tinggi-tinggi sampai melayang. Itu sama saja saudara dibawa ke pinggir jurang lalu tinggal dicorokin jatuh. Ya, dalam berteman hati-hati kalau teman-teman yang senang muji. Bukan berarti kita tidak boleh muji, boleh dong Pak Wasis, ya. Kita mengapresiasi, tapi kalau sudah kebanyakan muji, waspadalah. Nah, pemuda ini Tuhan Yesus tahu. Nah, apa yang menyebabkan pemuda ini tidak bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya? Kenapa pemuda ini tidak bisa mendapatkan solusi padahal sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus? Tidak ada lagi kuasa yang melebihi yang dimiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolong, tetapi pemuda ini tidak bisa. Kenapa? Kesalahan bukan pada Tuhan Yesus, tapi kesalahan kepada pemuda ini. Karena pemuda ini, saudara, ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22, kenapa dia kecewa? Dikatakan di sini, saudara, saya ulangi, ya,
Dikatakan di dalam ayat 22, mendengar perkataan itu, pemuda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh supaya menjual hartanya dan bagi-bagi ke panti asuhan, bagi-bagi ke yayasan sosial. Pemuda ini berat. Artinya saudara, pemuda ini dia benar-benar terikat dengan harta kekayaannya. Hati-hati saudara. Apa yang mengikat saudara? Mungkin saudara tidak punya harta, tapi diikat dengan yang lain. Ya, diikat dengan HP saudara. Sampai tidak bisa lepas HP. Mau buang air saja bawa HP. Sampai orang di rumah ngamuk-ngamuk. Karena biasanya orang normal cuma 5 menit, ini bisa setengah jam. Tahu-tahu saudara main game di toilet, ya. Hati-hati. HP ini bisa mendatangkan berkat, tetapi juga bisa mendatangkan kutuk. Mendatangkan berkat kalau saudara gunakan HP ini secara proporsional untuk kemajuan, mengupgrade. Saudara misalnya senang dengan bahasa Korea, saudara sampai antri di McDonald, ya, beli paket. Ada yang berani bayar 3 juta. Ya, itu karena cintanya sama Korea. Gak salah saudara-saudara belajar bahasa Korea dari HP. Bagus. Tetapi celaka kalau ini disalahgunakan bukan untuk belajar, mengupgrade diri, tetapi untuk mencari hal-hal yang tidak benar, ya, yang membuat akhirnya saudara jauh dari Tuhan. Hati-hati, ya, saudara terikat. Saudara juga seperti itu. Saudara rajin datang ke gereja, saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin beribadah. Tapi kalau masih ada sesuatu yang mengikat di dalam diri saudara, ya, saudara tidak akan bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Kenapa? Karena kita masih diikat. Orang kaya ini udah datang kepada Tuhan Yesus. Dia coba merendahkan diri, tetapi tetap tidak mendapatkan solusi dan jalan keluar. Karena dia terikat dengan hartanya, sehingga nasihat apapun yang diberikan kepadanya tidak akan berarti. Karena dia masih menyimpan hal-hal yang mengikat dirinya. Apa yang masih mengikat saudara saat ini? Seks, pornografi, atau apa? Saya tidak tahu. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Tetapi selama saudara terikat dengan hal-hal tertentu, walaupun saudara rajin ke gereja, walaupun saudara rajin beribadah, tetapi kalau itu belum dilepaskan, belum dibebaskan, saudara akan berjalan di tempat. Sama seperti pemuda yang mencoba mengayuh tetapi tidak maju-maju. Kalau ditanya bagaimana kamu sudah ikut Tuhan Yesus, ya, ke gereja ke jam 6 sore, yang pendetanya itu Pak Jimmy, itu yang diakennya tuh, ya, hebat-hebat. Begini saja, ya. Kenapa? Karena kita masih terikat. Hati-hati. Untuk itu kita harus, ya, melakukan upaya supaya kita dilepaskan. Nah, saudara-saudara, orang muda ini, dia sudah tepat datang kepada Tuhan Yesus. Apa pertanyaannya? Kalau saudara baca di dalam percakapan awal, apa yang ditanyakan oleh pemuda itu? Dikatakan, ya, oleh pemuda itu, saudara, di dalam ayat yang ke-17, apa dikatakan di sini?
Pada waktu itu Yesus berangkat untuk perjalanan, datanglah seorang muda mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, ini pertanyaannya nih, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dengan kata lain, kenapa pemuda ini terikat? Karena dia belum mengalami pertobatan. Hidupnya masih untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Dia belum bertobat, sehingga dia bertanya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Artinya dia belum tahu keselamatan. Yesus Kristus belum ada di dalam hatinya, belum ada bertahta di dalam dirinya. Pantaslah dia terikat dengan hartanya, karena itulah yang menjadi sandaran, jaminan, ya, jaminan di dalam hidupnya. Dia pikir kalau dia punya harta banyak, kalau dia punya uang banyak, dia bisa mengatur segala-galanya. Saudara-saudara, karena di dalam diri dia masih belum mengalami karya keselamatan. Dia masih bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kalau sekarang malam hari ini saya tanya kepada saudara-saudara. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Kalau saudara pulang dari tempat ini, tiba-tiba saudara mengalami kecelakaan dan saudara harus dipanggil Tuhan. Ya. Saudara kira-kira masuk mana? Apakah masuk surga atau masuk yang lain? Nah, itu yang ditakutkan oleh pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus. Belum yakin bahwa kalau dia mati, dia akan masuk surga. Kalau dia mati, dia akan mengalami keselamatan. Dia belum yakin. Makanya dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Untuk itu Tuhan ingin supaya pemuda ini, ya, bukan Tuhan itu mata duitan. Bukan Tuhan itu butuh uangnya orang kaya ini. Tuhan Yesus mau supaya orientasi hidup pemuda ini bukan kepada mamon, bukan kepada hartanya, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Not I, but Christ. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, kita tidak akan terikat dengan harta dunia yang hangat ini. Kalau saudara sudah yakin bahwa saudara memperoleh hidup yang kekal, saudara akan mati, dan kalau saudara mati, saudara masuk surga, maka saudara tidak akan terikat dengan hal-hal duniawi yang membuat saudara tidak bisa bertumbuh di dalam iman saudara.